Mari kita belajar bersama dengan cara jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Saya baru saja ketemu salah satu teman saya di Kemang Village ini. Kebetulan dia rumahnya juga ada di seputar sini. Baru saja mencoba mencari kebutuhan yang sebenarnya tidak bisa ditunda. Nah, di antara percakapan yang disampaikan pada pertemuan ini adalah satu topik yang sungguh saya yakini banyak orang mulai merasakan, banyak ibu-ibu mulai mencurhati, yaitu tentang kebosanan kegiatan di ada rumah. Karena ada dua nih, bagi ibu yang bekerja, ya hanya dua kegiatan utamanya, yaitu mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, dan satu lagi adalah membantu anak-anak untuk menyelesaikan online-nya. Ya, namun tidak berbeda dengan ibu rumah tangga secara murni, mereka juga hanya menjalankan kegiatan day by day di rumah. Karena biasanya ada kegiatan outdoor, ada biasanya jalan-jalan keluar, ini dirasakan sebagai satu kebosanan. Nah, mengenai perkembangan karir anak yang dibagi atas 3 tahapan fase, yaitu 1 fase fantasi, kedua fase tentatif, dan ketiga adalah fase realistis. Ya, jadi kalau kita cermati tadi bahwa anak dari teman saya, dari sahabat saya adalah anak taman kanak-kanak dan anak di usia SMP, itu artinya mereka ada di dalam fase fantastis dan fase tentatif. Ya, jadi kalau anak-anak seperti ini sebetulnya kalau kita bicara yang ideal, tentu kita butuh permainan, kita butuh alat-alat, kita butuh tools yang membantu untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun karena saat ini kita dibatasi oleh pandemi, maka sebetulnya cara yang sederhana itu adalah dengan cara bermain peran. Ya, jadi kita mainkan peran sesuai dengan masa perkembangan anak sendiri. Ya, tentu saja tahapan yang kita lakukan untuk bermain peran itu sendiri kita harus cermati. Ya, tahapan yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita menanyakan kepada anak kita, ya sesuai dengan usianya, dia ingin menjadi apa kelak. Ya, apa yang dia harapkan ketika nanti dia menjadi orang dewasa. Ya, itu yang pertama kali kita tanyakan dahulu. Ya, kedua adalah yang kita pastikan bahwa apakah mereka memahami, apakah mereka mengerti tentang posisi tersebut atau kegiatan yang disebut oleh anak kita. Nah, yang ketiga kita pastikan sejauh mana gambaran yang didapatkan oleh anak kita itu berkaitan dengan posisi yang disebutkan. Ya, 3 hal ini adalah 3 hal mendasar dulu, baik itu adalah di posisi dia di fase fantasi maupun di fase tentatif. Ya, kita bahas. Oke, meskipun kita sampaikan bahwa ada 3 langkah yang bisa kita lakukan baik untuk masa fantasi maupun masa tentatif, ya sesuai dengan usia dari anak sahabat saya itu. Ya, namun agar lebih fokus, mari kita bahas dulu 3 langkah yang kita bisa lakukan di masa pandemi ini untuk membantu anak-anak kita berkarir ke depan, yaitu untuk anak-anak usia fantasi. Ya, oke. Sebagaimana di dalam teori psikologi yang disampaikan sebelumnya, bahwa fantasi ini artinya bahwa seorang anak melakukan semacam simulasi di kepalanya berkaitan dengan karir yang dihadapi. Nah, untuk kita bisa membantu mereka di dalam aspek menerjemahkan dari cita-citanya tersebut, maka kita perlu alat bantu yang paling sederhana. Ya, alat bantu yang paling sederhana adalah kita mencoba mengajak anak-anak kita bermain peran dengan hanya cukup dibantu. Satu, pertama adalah siapkan alat-alat tulis, ya. Dan di dalam hal ini adalah kita bisa juga menggunakan media-media yang ada di Google, ya, yang kita bisa ambil untuk contoh-contoh karir itu sendiri, ya. Contoh, ya, tadi saya sampaikan bahwa yang pertama yang teman-teman pastikan adalah kita tanyakan dulu berkaitan dengan cita-cita yang ada di benaknya atau yang ada di fantasinya, ya. Nah, kemudian dari cita-cita yang disampaikan itu kita coba tanyakan ulang berkaitan dengan pengertian dia, ya, atau apakah sejauh mana dia bisa memahami perihal apa yang disebutkan oleh cita-cita tersebut, ya. Dan kemudian
kita juga minta mereka untuk bercerita tentang cita-cita tersebut. Nah, dari sini sebenarnya kita melakukan yang disebut placement atau kita disebut melakukan pretest terhadap apa yang menjadi gambaran hal tersebut ya. Tanpa kita lakukan 3 hal tersebut, maka kita tidak bisa melakukan langkah-langkah itu lebih efektif ya. Contoh ya, ada seorang anak yang ditanya kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa. Dia sampaikan bahwa cita-cita dia menjadi seorang dokter. Tapi ketika ditanya kembali, dokter itu apa? Saya tidak tahu. Dengan kepolosan wajahnya, dia menyampaikan bahwa saya tidak mengerti tentang hal tersebut. Ya, berbeda lagi dengan seorang anak yang ditanya mengenai apa cita-cita kamu? Cita-cita saya sebagai seorang dokter. Tapi kemudian dia bisa cerita bahwa dokter adalah seseorang yang bekerja di rumah sakit, yang menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Ya, berbeda lagi ketika seorang anak ditanya, apa cita-cita kamu sebagai seorang dokter? Kemudian dia bisa bercerita dengan sangat detail mengenai dokter tersebut. Nah, disinilah yang kami maksud, yang saya maksud bahwa lakukan hal tersebut. Sehingga ketika kita bermain peran kepada anak tersebut, kita bisa menempatkan skenarionya seperti apa. Ya, kalau kita bermain peran terhadap anak-anak yang hanya menyatakan, saya tidak tahu. Ya, ini tentu di dalam aspek penyiapannya jauh lebih mudah. Ya, mungkin kita cukup dengan memberikan semacam gambar, menunjukkan ini adalah dokter, kemudian kita menunjukkan rumah sakit, bahwa dokter ini bekerjanya di rumah sakit. Sesimpel itu, ya, untuk anak yang mungkin hanya bisa menyampaikan, saya tidak tahu ibu, saya tidak tahu mengenai dokter itu seperti apa. Nah, berbeda lagi kalau seorang anak sudah tingkatannya ibu, dokter itu adalah ada dokter kecantikan, ada dokter spesialis untuk jantung dan sebagainya. Ini berarti seorang anak sudah memiliki level pengetahuan tentang karir dokter itu sudah sangat tinggi. Ya, jadi sebenarnya bermain peran di masa pandemi ini itu mudah kita lakukan sebagai salah satu alternatif untuk kita mengisi hari-hari bersama anak-anak, dan saya yakin ini akan sangat menarik. Ya, contoh, ibu dan bapak, teman-teman sekalian bisa mengambil gambar, ya, gambar seorang dokter, dan kemudian dari gambar tersebut dilakukan semacam pengayaan, dilakukan semacam treatment yang kemudian terus kita bercerita tentang dokter itu tersebut. Ya, kita lanjutkan. Gimana? Sudah punya alternatif kan untuk bisa menjalani hari-hari pandemi ini, ya? Jadi, kalau tadi kebosanan itu akan digantikan dengan kita bermain peran terhadap anak-anak, ya. Namun, dalam hal ini jangan lupa ketika bermain peran dengan anak-anak, kita juga menyampaikan ada 5 hal yang sesungguhnya harus dipahami oleh seorang anak sejak dini ketika ingin memutuskan untuk berkarir, ya, sehingga dengan demikian anak sudah bisa memiliki pondasi-pondasi mendasar untuk berkarir tersebut, di samping pengertian mereka terhadap satu, apa sih sebenarnya karir yang dia inginkan, kedua, untuk mencapai karir itu sendiri apa sih yang harus dilakukan, dan yang ketiga adalah apa yang dikerjakan oleh karir tersebut. Nah, sampaikan 5 hal tersebut supaya anak-anak di dalam aspek fantasi tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang sekedar dia sukai, ya. Meskipun di usia fantasi ini adalah usia anak-anak di 0 sampai 11 tahun, tapi sebenarnya di masa pandemi ini ibu, teman-teman sekalian bisa berkreativitas untuk menyampaikannya. Yang pertama adalah tentang minat, ya. Yang kedua adalah tentang karir itu atau posisi itu membutuhkan kompetensi atau skill, ya. Yang ketiga, bahwa untuk mendapatkan skill atau kemampuan tersebut, anak-anak harus belajar, ya. Kalian harus menuntut ilmu, ya, harus sekolah untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan yang keempat adalah sampaikan bahwa di bidang tersebut perlu adanya biaya-biaya, perlu adanya semacam pemodalan untuk mencapai hal tersebut, sehingga mungkin dari aspek penjelasan ini anak-anak mulai bisa berhitung, dan katakan kita berharap anak kita bisa mulai menabung. Dan yang jangan lupa, yang kelima adalah perihal dengarkan pendapat orang lain yang di karya tersebut, sehingga tidak ada salahnya nih kalau seandainya anak-anak juga diajak, ya, ke teman-teman atau ke sahabat kita yang sudah berkarir dan sukses di bidang tersebut. Nah, permainan ini bisa dikembangkan,
ya. Jadi 5 aspek tersebut bisa dikembangkan di dalam masa pandemi ini untuk di masa fantasi. Misalnya saja kalau kita bicara minat, ya, kita coba mulai dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap kita berinteraksi dengan anak tersebut, selalu kita tanyakan, selalu kita katakan kepada mereka, apa sih cita-citamu? Dan ini tolong cermati, lakukan semacam pengayaan, apakah anak-anak tetap konsisten pada cita-citanya atau tidak. Nah, ini akan menjadi satu pengarahan sebenarnya ini adalah minat atau hanya sekedar dia menyampaikan sesuai dengan kesukaan. Nah, kemudian anak-anak kita bisa juga ajak bermain. Kalau mau menjadi dokter, kamu harus belajar ini. Kalau mau jadi polisi, kamu harus belajar ini. Ya, dan kemudian sampaikan juga bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang dokter kalian perlu kemampuan, misalnya berhitung, ya, kemudian dalam aspek bahasa Inggris. Nah, itu disampaikan dengan permainan-permainan yang cukup untuk mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya, belajarlah untuk berhitung, ya, belajarlah untuk menghitung kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk itu berapa. Dan sesekali, meskipun di dalam masa pandemi ini, teman-teman bisa mengajak mereka untuk katakan melakukan komunikasi, ya, baik itu melalui video call ataupun mungkin melalui Zoom dengan orang-orang yang sudah sukses di bidang itu. Ya, seru ya. Jadi tidak bosan lagi di masa pandemi ini. Kita bisa banyak bermain dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak kita dengan tentu saja dalam satu tujuan untuk bisa menyampaikan kepada mereka apa yang disebut cita-cita. Semoga menarik ya, dan selamat berkreativitas, selamat melakukan terobosan-terobosan sehingga anak-anak sejak dini sudah tahu tentang karir dengan lebih lengkap. Jipa Production bersama Yeni Indrawati, nanti kita lanjutkan untuk di masa tentatif. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.